Bawa Tuan Muda ke sini. Baik. Tuan Muda, silakan turun. Ya. Aku bisa turun sendiri. Tuan Muda hebat banget. Ternyata bisa turun sendiri. Silakan. Silakan. Ambilin barang yang disiapin buat Tuan Muda. Oke. Bu, ngapain siapin ini buat aku? Aku sama ayahmu setahun keluarin puluhan miliar buat kamu sekolah. Tapi tiap ujian kamu selalu paling bawah. Kalau kamu nggak belajar serius, mending pungutin sampah aja. Aku tanya kamu sekali lagi. Mau belajar yang benar enggak? Enggak, aku nggak mau. Pungut sampah juga nggak masalah. Kamu, Cingki, kamu lebih rela pungut sampah daripada belajar? Bu, jangan emosi. Pungut sampah itu capek banget. Tuan Muda nggak bakal tahan lama. Sebentar lagi dia akan pulang belajar sama ibu. Oke, aku temenin kamu pungut sampai selesai. Sampah di jalan ini udah dia pungutin semua. Masih nggak mau balik belajar. Ya Tuhan, siapa yang bisa tolong anakku? Wah, banyak banget. Aku... Jangan lari! Jangan lari! Berhenti! Oh, Larilah! Kenapa nggak lari lagi? Uang orang tua aja berani kamu curi. Dasar manusia rendahan. Anak bandel. Iya. anak cewek ini hebat banget. Berani demi keadilan, tangkap pencuri. Yang paling penting pikirannya lurus. Kalau dia didik Cingki, mungkin anakku bisa diselamatkan. Masih berani curi lagi kamu? Nggak berani. Tolong lepasin aku, nona kecil. Sakit. Adik kecil, lepasin dia. Kusuruh orang bawa dia ke kantor polisi. Angelia, kamu nggak luka kan? Nenek, Angelia ambil uangmu kembali. Cek dulu, ada yang kurang nggak? Syukurlah, semua masih ada. Ini uang buat selamatin nyawa nenek. Segitu bisa selamatin apa? Menjauh dariku. Maaf, aku nggak sengaja pecahin botolmu. Pengemis dari mana ini? Kampungan, jorok banget. Aku aja nggak jijik sama kamu. Kamu yang kayak pengemis. Kamu? Angelia, kamu nggak boleh nilai orang dari penampilan. Nenek, Angelia tahu salah. Ayo kita periksa ke rumah sakit. Uang berobat aja mereka nggak cukup. Antar Tuan Muda pulang dulu. Aku harus cari guru yang bisa didik dia sebelum pulang. Iya. Di tempat ini dokter nyaranin jangan banyak gerak. Halo, tolong bantu daftarin nenekku ke poli jantung. Oh, yang biasa 100, yang spesialis 1 juta. Kamu mau yang mana? Kami ambil yang biasa aja.
Silakan antri di poli jantung. Sungguh anak yang baik. Penyakitmu harus dioperasi. Kalau enggak waktumu sisa 3 bulan. Dokter, kalau gitu cepat operasi nenekku. Biaya operasinya 400 juta. Apa kalian punya uangnya? Apa? 400 juta? Aku nggak mau operasi. Angelia, aku nggak mau, pulang aja. Nenek harus dioperasi. Kalau nggak dioperasi, hidup nenek paling lama 3 bulan lagi aja. Tapi keluarga kita mana ada uang sebanyak itu? Angelia bakal cari cara. Angelia bisa jual darah sendiri. Katanya jual darah bisa dapat banyak uang. Adik kecil, kamu belum cukup umur buat donor darah. Meski kamu jual darah, jual sampai darahmu habis pun nggak dapat 400 juta. Angelia juga bisa kerja, kumpulin barang bekas, asal bisa dapat uang buat nyembuhin nenek. Angelia mau lakuin apapun. Angelia, ini sudah nasib nenek. Nenek cuma bisa hidup sampai segini. Anak pintar, ayo kita pulang ya. Gak bisa, nenek harus dioperasi. Angelia cuma punya nenek seorang. Kalau nenek tiada, Angelia gimana? Angeliaku, kalau nenek tiada, kamu bisa cari. 400 juta ini aku yang tanggung. Anda tante yang kemarin kan? Angelia, kamu masih ingat aku? Jangan sedih lagi ya. Biaya operasi nenek aku yang tanggung. Selama bisa dibereskan dengan uang, itu nggak masalah. Ini, kami nggak bisa terima uangmu. Kami nggak boleh ambil uang tanpa usaha. Sebenarnya, aku juga ada satu hal mau minta bantuan kalian. Putraku lebih suka kumpulin sampah daripada belajar yang benar. Aku lihat Angelia ini pengertian. Aku mau ajak Angelia ke rumah buat bimbing anak durhakaku itu. Ternyata kamu ngincer cucuku. Aku nggak bakal jual cucuku. Kamu salah paham. Aku cuma mau minta Angelia buat ke rumahku jadi guru les anakku. Setelah liburan musim panas, Angelia akan kuantar pulang. 400 juta ini anggap aja biaya les privat. Aku bersedia. Nenek, kalau aku ngajar les, aku bisa dapat uang buat biaya operasi nenek. Angelia mau. Oke, kalau gitu kita sepakat ya. Sekarang aku suruh orang bayar. Tuan muda, cepat turun Tuan muda. Kalau Nyonya tahu pasti marah. Tuan muda jangan dirobek. Mau suruh aku belajar? Nggak mungkin. Aku robek semuanya. Gimana kalian paksa aku belajar? Tuan muda, buku ini baru dibeli. Kamu belum baca. Tuan muda jangan dirobek. Kamu nyebelin banget. Kalian bakal dipecat ibuku. Dia robek semua buku pelajaran. Gitu aja. Selama aku bisa atur dia, pakai cara apa aja boleh kan? Tentu. Tuan muda kami udah bikin belasan guru Tuan les muda, kabur. jangan. Nyonya panggil Tuan kamu buat didik dia baik-baik. Oke, ambilin aku ke Moceng. Mendingan aku pungut sampah daripada belajar. Pengemis, kenapa kamu datang ke rumahku? Aku bukan pengemis, namaku Angelia. Mulai sekarang aku guru lesmu. Aku tanya kamu, mau dipukul atau belajar? Aku nggak akan belajar. Kalau berani, pukul aku aja. Belum pernah aku dengar permintaan gila itu. Oke, aku kabulin. Kamu serius? Jangan kabur. Tuan muda pelan-pelan. Aku bakal manjain kamu. Orang dewasa pukul, kamu bisa lapor. Kalau aku yang pukul, polisi nggak peduli. Jangan kabur. Aku tanya sekali lagi, mau baca buku nggak? Mau belajar nggak? Berhenti. Oke, aku baca. Oke, aku belajar. Oke. Angelia, gak nyangka kamu masih kecil tapi berpengalaman. Guru les ini akhirnya aku pilih yang benar. Di desa kami, belajar itu satu-satunya jalan keluar. Angelia dari kecil suka belajar. Aku nggak suka semua makanan ini. Kalian buang dan masak ulang. Jinky, bukannya ini makanan favoritmu? Dulu suka, sekarang nggak lagi.
Kalau nggak masak ulang, aku nggak makan. Mending mati kelaparan. Jinki, kamu mau cari masalah lagi ya? Bukannya kamu cuma urus belajarku, kenapa? Mau urusin makan dan buang airku juga? Ambilkan aku ke Moceng. Ku peringatkan kamu ya, ini rumahku. Jangan macam-macam. Sekarang aku kasih tahu, ibumu suruh aku ke sini nggak cuma buat urus belajarmu, juga buat ubah kebiasaan burukmu. Buang makanan itu mubazir, tahu nggak? Aku tetap mau buang makanan. Siapa bilang itu kebiasaan buruk? Keluargaku kan kaya raya. Minta dipukul, Bu. Ibu, apa aku anak kandungmu? Apa ibu tega lihat aku dipukuli cewek gila ini? Maaf ya nak, kalau Ibu, kamu nurut, nggak buang makanan, Angelia pasti lepasin kamu. Ibu, aku makan, oke? Makanan yang jatuh di meja harus dimakan semua. Aku kapan pernah dihina begini? Angelia, tunggu saja kamu. Mana Jinki? Tuan muda lagi di ruang belajar. Tumben hari ini rajin. Angelia, kamu penakut banget. Dasar kamu, Jinki! Bodoh, aku belum pernah lihat orang sebodoh kamu. Gak lihat jalan. Jinki, habislah kamu. Hei, jangan pukul. Ini kenapa? Bu, cepat lihat. Siapa suruh kamu jahilin aku? Aku salah, Bu. Tolong aku, Ibu. Aku nggak lihat apa-apa. Kalian lanjut aja. Tuan muda, apa akan babak belur dipukul Angelia? Nggak mungkin. Angelia anak baik. Aku yakin dia tahu batas. Ayo. Kamu nggak mau belajar ya? Jangan. Aku belajar. Ini susah banget. Kenapa soal ini susah banget? Angelia, ini gimana jawabnya? Bodoh. Aku ajarin. Soal pertama bisa pakai A, B, C. 你会看到花盛开，这每一分每一秒我都会与你同在来，飞过那片海。 Semua ini Jinky yang kerjain. Iya, aku udah bantu dia kejar pelajaran yang ketinggalan. Yang perlu dia pelajari udah aku ajarin duluan ke dia. Sebenarnya dia nggak bodoh, cepat tanggap. Belajar lebih dari sebulan, Angelia akhirnya muji aku. Angelia, kamu benaran selamatkan Jinky. Bilang ke tante, kamu pingin apa? Tante pasti turutin. Aku mau ke rumah sakit jenguk nenekku. Nggak masalah. Nanti aku suruh supir antar kamu. Operasi nenekmu berhasil. Sebentar lagi bisa pulang. Aku juga ikut. Angelia, ajak aku ya. Kamu nggak boleh ikut. Kenapa nggak boleh ikut? Hari ini keluarga Fairfox mau datang. Yana datang cari kamu. Kalau kamu pergi, Yana main sama siapa? Aku nggak mau main sama Yana. Aku mau ke rumah sakit sama Angelia. Kamu nggak boleh ikut. Nenekku perlu istirahat. Kamu berisik. Aku nggak mau ajak kamu. Antarin Angelia ke rumah sakit ya. Sana. Dua anak itu sering berantem. Malah jadi makin deket. Kak Jinky, aku kangen sama kamu. Kamu kangen aku enggak? Aku sibuk belajar. Nggak sempat kangen. Kak Jinky, bukannya kamu gak suka belajar? Angelia bilang, kalau nggak belajar, nanti jadi pecundang. Cuma dengan belajar, aku bisa jadi orang yang berguna. Aku gak ngerti, siapa itu Angelia? Dia guru kecilku. Dia luar biasa. Semua soal dia kerjain. Meski aku belum pernah ketemu, tapi aku gak suka dia. Kak Jinky, kamu main sama aku aja ya. Cuma tahu main aja. Kamu nggak suka Angelia, aku juga nggak suka kamu. Yana, kenapa kamu nangis? Kak Jinky bilang dia gak suka aku. Dia cuma bercanda sama kamu. Jangan nangis. Keluarga kita selama ini udah kenal banget. Lihat, mereka suka main bareng. Gimana kalau kita jodohin mereka dari kecil? Huh? Iya. Soal ini, mending tanya pendapat anak-anak. Jinky, kamu mau nggak sama Yana selamanya?
Aku nggak mau sama Yana. Aku mau selamanya sama Angelia. Berisik banget. Angelia nggak pernah nangis kayak dia. Angelia yang Jinky bilang itu putri keluarga mana? Bukan anak orang kaya, cuma cewek dari desa. Omongan anak kecil, soal jodoh anak-anak, kita orang tua nggak bisa maksa. Tunggu mereka besar baru bahas. Ternyata cuma cewek desa biasa. Yana, kamu tenang aja. Begitu kamu dewasa, Kak Jinky pasti nikahin kamu. Bu, istri itu apa? Itu orang yang hidup bareng kamu seumur hidup. Aku mau seumur hidup sama Angelia. Aku mau nikahin Angelia. Kamu ngomong apa? Dia masih kecil jadi ngomong gitu. Keluargamu orang terpandang di kota Jana. Mana mungkin gadis desa bisa nikah sama Jinky. Jinky, fisikmu payah banget. Bukannya kamu cuma urusin pelajaranku, sekarang fisikku juga. Kalau nggak latihan, nanti gampang ditindas orang. Cuma orang yang fisiknya kuat bisa lindungi orang yang dia mau lindungin. Kamu mau lindungi siapa? Tentu aja nenekku. Terus siapa yang lindungi kamu? Angelia, tunggu kita besar, aku akan jaga kamu. Fisikmu aja lemah. Jaga diri sendiri aja nggak bisa. Masih berani ngomong mau lindungin aku. Siapa bilang fisikku lemah? Sekarang aku buktiin nih. Udah aku bilang kamu nggak bisa. Bagus, simulasi ujian semua dapat 100. Nanti pas masuk sekolah, Jinky bisa dari urutan terakhir jadi peringkat 1. Angelia, Tante beliin kamu banyak baju baru. Kenapa kamu masih pakai baju itu? Tante, libur musim panas selesai. Aku harus balik kampung. Apa? Kamu mau balik kampung? Angelia, kampung kamu di mana? Di Desa Taya, Kota Cahari. Jauh banget dari sini. Angelia, liburan kali ini kamu udah temenin Jinky. Dia jadi maju banget di segala hal. Tante sungguh berterima kasih padamu. Di kampung pasti susah. Gimana kalau kamu tinggal di kota aja? Sekolah di sini aja gimana? Iya Angelia, kita sekolah bareng aja. Iya, di tempat tante ini bisa tinggal di rumah besar, bisa pakai baju cantik, dan banyak makanan enak. Asal kamu mau, tante bisa bilang ke nenek kamu, biar kamu sekolah di sini, ya? Tante, makasih atas niat baiknya. Tapi aku nggak mau sekolah di kota. Gandum di kampung udah siap panen. Aku harus pulang buat panen. Tante ngerti apa maumu. Pergi aja sana. Siapa yang mau nahan? Bu, aku nggak mau Angelia pergi. Jangan biarin dia pergi, Bu. Bu, Jinky, kita harus hormati keputusan Angelia. Bu, jangan biarin dia pergi. Jinky, belajar yang benar. Latihan yang giat. Kamu harus jadi orang paling hebat. Jinky, Angelia, jangan Jinky. Angelia, Jinky, Angelia, Jinky. Angelia. Jangan pergi. Jinky. Jangan pergi. Angelia. 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 Jinky, cepat bangun, cepat bangun. Jinky, kamu dan Angelia sekarang masih usia sekolah. Nanti kamu dewasa, kamu bisa cari Angelia lagi, oke? Aku akan belajar sungguh-sungguh, latihan yang giat. Begitu aku dewasa, aku akan nikahin Angelia. Selamat datang di tanah air, Pak Jinky. Selama ada di luar negeri, grup Forza jadi nomor 1 di dunia. Sekarang kembali ke tanah air, Nyonya undang semua keluarga kaya sambut kedatanganmu. Jangan kira aku nggak tahu dia mau ngapain. Cuma mau aku pilih satu nona dari keluarga kaya buat dinikahi kan? Bilang ke dia nggak usah repot-repot. Hatiku udah ada seseorang.
Hari ini aku nggak pulang dulu. Memangnya Anda mau kemana? Desa Taya, Kota Cahari. Angelia, 18 tahun berlalu. Akhirnya kita ketemu lagi. Di sini rumah Angelia idolanya Pak Jiki itu. Kok tua banget rumahnya? Gimana? Semangat ini kayak orang yang sering olahraga gak? Pak Jiki, selama ini kamu walau sibuk kerja, tetap rutin olahraga. Badan sama wajahmu, semuanya kelas atas. Angelia pasti nggak bakal kecewa kan? Nggak jijik sama aku kan? Tapi Pak Jiki, kamu dan Angelia 18 tahun gak ketemu. Sekarang kamu udah sehebat ini. Kalau Angelia sekarang gak secantik dulu, masih mau sama dia? Dia mau jadi kayak gimana pun. Aku cuma mau nikah sama dia. Ketuk pintunya. Aku? Sebentar, jangan ketuk lagi. Ini Nona Angelia. Oh, Mas ganteng, kamu cari siapa? Kamu Angelia? Angelia apaan? Namaku Tina. Kamu bisa panggil aku Tinut. Bukan Angelia. Ini bukannya rumah Angelia? Oh, kalian nyari Angelia. Setelah neneknya meninggal, dia pindah. Rumah ini dijual ke aku. Mas ganteng, mau masuk minum dulu nggak? Tadi katamu neneknya udah meninggal. Sekarang dia tinggal di mana? Oh, sebelum neneknya meninggal, Angelia pulang ke rumah Nisrano di Kota Jana. Ketemu ayah kandungnya. Harusnya pulang ke rumah keluarganya. Keluarga Nisrano di Kota Jana. Mas ganteng, yakin nggak mau masuk minum dulu? Hari ini aku nyetir. Maaf ya. Mas ganteng, adik, gimana kalau kamu temenin aku minum? Aku alergi alkohol. Mas ganteng. Pak Jiki, ini rumah keluarga Nisrano. Angelia, akhirnya aku nemuin kamu. Sekarang aku udah sukses. Aku bisa jagain kamu. Di rumah kalian, hari ini ada yang nikah? Iya, nona kami hari ini nikah. Kok bisa gini? Dia mau nikah? Angelia, kenapa nggak nunggu aku? Habislah. Orang yang Pak Jiki sukai 18 tahun mau menikah. Pak Jiki bakal rebut pengantinnya. Cium, 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 cium. Wah, romantis banget. Halo, ada apa? Bos, James sudah sampai. Dia kasih undangan, mau ketemu kamu. Lain kali aja, aku nggak sempat hari ini. Nanda, ibumu dulu rebut posisi istri sah, dan Wimar si brengsek itu. Dan kamu? Ngaku-ngaku jadi putri keluarga Nisrano dan rebut pertunanganku. Di hari sepenting ini, aku harus kasih kamu ucapan selamat spesial. Pak Jiki, ponselmu bunyi. Ponsel? Cingki, udah sampai ke tanah air? Kapan pulang? Sebentar lagi pulang. Pak Jiki,
Pak Jiki, kamu pergi gitu aja? Kayaknya acaranya baru di tahap tunangan. Belum resepsi pernikahan. Kamu nggak mau usahain? Usahain apa? Nggak lihat, dia udah lupain aku. Selama ini, cuma aku yang berharap. Kalau memang begitu, aku wujudkan maunya. Heh, Orang ini kok kelihatan familiar? Pak Jiki, gimana kalau kita tanya ke keluarga Nisrano? Siapa tahu yang nikah bukan Angelia. Maksudmu, cewek itu bukan Angelia? Iya. Angelia, Kamu dengar nggak? Yang dia panggil itu Angelia. Dia pengantin wanitanya. Sial banget. Bagus. Angelia? Hah? Kamu ngapain ke sini? Tunanganku nikah, tapi pengantinnya bukan aku. Kamu pikir aku datang buat apa? Omong kosong apa kamu? Hari ini hari bahagia Nanda. Apa hubungannya sama kamu? Kalau aku nggak salah ingat, pernikahan ini diatur buat aku waktu ibuku masih hidup, kan? Lagi pula, aku putri kandung keluarga Nisrano. Angelia, apa hakmu bilang kamu putri keluarga Nisrano? Kamu itu cuma anak kampung yang tumbuh di desa. Sedangkan aku akan ketemu desainer top James, guru besar estetika. Kamu layanin aku aja nggak pantas. Nanda, ibumu itu orang ketiga. Kamu rebut tempat orang lain. Kalian berdua sama aja. Gak tahu malu. Yang nggak dicintai baru orang ketiga. Salah sendiri kamu dan ibumu nggak berguna. Nggak bisa bikin cowok jatuh cinta. Angelia, aku tahu kamu suka sama aku. Nggak peduli kamu atau Nanda siapa yang putri keluarga Nisrano. Yang aku suka cuma Nanda. Dan aku cuma akan nikahin Nanda. Angelia, bukan ayah pilih kasih. Tapi Pramal bilang nasibmu rendah. Cuma pantas tinggal di desa. Sedangkan adikmu Nanda beda. Dia bernasib kaya. Cuma dia yang pantas nikah ke keluarga Chan. Ayah, orang macam apa yang ngutuk anak sendiri? Kamu... Udahlah, jangan emosi. Aku hari ini datang bukan buat rebut pernikahan. Aku cuma mau kasih hadiah. Kasih hadiah? Kamu beneran? Tentu. Aku juga harus makasih ke kamu udah rebut pernikahan ini. Kalau enggak, aku masih harus cari cara batalin tunangan. Soalnya Yandi sama sekali nggak pantas buat aku. Katamu Yandi nggak pantas buat kamu. Sekarang Yandi jadi eksekutif di perusahaan Jinki Forza, orang terkaya di dunia. Masa depannya cerah. Sedangkan kamu seumur hidup nggak bakal bisa ketemu orang sehebat Pak Forza. Kamu denger nggak? Angelia gagal dapat sesuatu, terus bilang itu nggak bagus. Orang kayak dia ini dari kecil tumbuh di desa. Nggak ngerti kehebatan Pak Forza. Itu wajar. Aku nggak pernah ketemu Jinki. Waktu kecil aku malah pernah pukul dia. Tuan Nyonya, ini hadiah pernikahan buat Nona dari seseorang bernama Jinki. Apa katamu? Hadiah ini dikasih sama Pak Jinki? Benar. Memang Pak Jinki. Kantor ada info orang dalam. Katanya Pak Jinki hari ini pulang ke tanah air. Gak nyangka baru balik, langsung ngasih hadiah ke kita. Kayaknya promosi dan kenaikan gaji bentar lagi. Hari ini Jinki balik ke tanah air. Jangan-jangan... orang yang barusan aku temuin itu dia. Udahlah. Kalian berdua harus saling terikat seumur hidup. Jangan sampai masuk pasaran dimanfaatin orang. Terakhir, kudoakan kalian pasangan sialan langgeng selamanya. Jinki, lama nggak ketemu. Entah kamu masih ingat aku nggak? Kalau berani lupa, aku bakal pukulin kamu. Nggak nyangka hadiah pertemuan malah jadi hadiah nikahmu.
Walau bagaimanapun, aku harap kamu bahagia. Angelia, kusimpan kamu di hati selamanya. 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 Jinky? Jinky, jangan kabur! Berhenti, jangan kabur! Berhenti! Berhenti! Aku kerja keras banget. Semua itu buat bahagiain kamu. Angelia, kenapa kamu gak nungguin aku? Jinky, dasar brengsek. Kamu tunggu pembalasanku. Perempuan yang aku cinta, dia mau nikah. Tapi prianya bukan aku. Apakah ini rasanya sakit hati? Jinky, kenapa kamu baru pulang? Kita udah siapin jamuan sambutan buatmu. Tamu-tamunya udah pada pulang. Aku tadi ke desa Taya. Bolak-balik perlu 8 jam. Desa Taya? Kenapa kamu ke tempat pelosok itu? Aku ke sana cari Angelia. Siapa Angelia? Angelia itu orang atau apa? Ayah, Angelia itu dulu gadis desa yang kucari buat nemenin Jinky belajar. Jinky, ngapain kamu nyariin dia? Aku mau nikahin dia. Apa? Kau mau menikah sama cewek kampung? Dia udah nikah sama orang lain. Syukurlah. Syukurlah, dia udah nikah. Dengar Jinky. Berhubung si Angelia yang kamu bilang itu udah nikah, kurasa kamu juga udah waktunya nikah. Yana itu dari kecil udah suka kamu. Menurutku, kalian tunangan dulu aja, pelan-pelan bangun perasaan. Dia suka aku. Itu urusan dia. Kalau Angelia udah nikah, aku udah mutusin. Nggak nikah seumur hidup. Apa? Nggak nikah seumur hidup? Berarti keluarga Forza bakal putus keturunan. Kamu... Ayah nggak apa-apa. Cepat panggil dokter. Ayah. Keadaan kakek sudah stabil. Butuh istirahat. Penyakit lama kakekmu kambuh lagi. Ini bukan salahmu. Jangan nyalahin diri sendiri. Penyakit lama? Bisa disembuhin nggak? Udah banyak dokter hebat yang coba obatin. Kalau bisa, pasti udah sembuh dari dulu. Aku kepikiran ada satu orang pasti bisa nyembuhin kakek. Siapa? Dokter Dewa. Waktu aku di luar negeri, dia pernah selamatin aku. Aku juga suruh orang buat nyari dia. Tapi orang itu susah ditemui. Belakangan aku dapat kabar, dia ada di dalam negeri. Terus gimana cara bawa dia ke sini buat ngobatin kakekmu? Kalau dia ada di dalam negeri, aku pasti bisa nemuin dia buat obatin kakek. Iya. Halo Pak Jeki. Yang mau nikahin nona keluarga di Serrano udah dicek. Namanya Yadi. Dia kerja di perusahaan kita. Aku ngerti. Masih ada urusan kantor. Aku ke kantor dulu. Oke, pergilah. Iya, pergilah. Jinky, kalau kamu berani lupain aku bakal pukulin kepalamu kayak dulu waktu kecil. Nggak lebih ganteng dan tinggi dari aku. Juga nggak sekaya aku. Angelia,
Seleramu jelek banget. Pak Jinki. Mana bisa aku dibandingin sama Anda? Dari penampilan sampai nilai aset, Anda memang gak ada duanya. Paling top. Rasa kagumku ke Anda gak habis-habis seperti air di sungai. Luarannya jelek nggak apa-apa. Dalamnya juga nggak berprinsip. Angelia, aku kecewa sama kamu. Pak Jinki, benar kata Anda. Aku siap ikuti semua perintahmu. Anda suruh aku berlutut, aku gak bakal berdiri. Udahlah, jangan bikin aku risih. Aku panggil kamu nggak ada urusan lain. Sekarang kamu kepala ruangan kan? Iya benar. Ku naikin jabatanmu jadi kepala divisi. Aku beneran naik jabatan, Pak Jinki. Makasih atas kepercayaannya. Mulai sekarang, aku akan kerja sebaik mungkin. Anggap perusahaanmu seperti perusahaan. Perusahaan Anda. Nggak perlu makasih. Berterima kasihlah ke istrimu. Kalau kamu kecewain dia, aku nggak bakal ampuni kamu. Aku nggak bakal sakitin dia. Aku pasti akan sayang banget sama istriku. Cukup. Pak Jinki lakuin ini demi Nanda. Sejak kapan Nanda kenal Pak Jinki? Pergi sana. Pak Jinki, udah dicek. James balik ke tanah air. Mau ketemu sama Andy, desainer misterius dari grup Celio. Andy? Andy desainer jenius yang muncul mendadak dan menghebohkan dunia itu. Iya, benar dia. Pak Jinki, di bawah ada wanita namanya Angelia. Katanya mau ketemu Anda. Hah? Angelia? Nona Angelia, tunggu sebentar. Aku udah kasih info ke bagian direktur. Oke, makasih. Halo? Bos, James mau ketemu kamu lagi. Katanya dia datang buat ketemu kamu. Minta kamu sempatin ketemu. Kasih tahu dia, kalau aku ada waktu, aku ketemu dia. Langsung naik jabatan sama gaji. Berarti nanti aku berpengaruh di grup Forza. Aku harus kasih tahu ke Nanda. Sekalian mau nanya, gimana dia bisa kenal sama Jinki? Sial banget. Angelia, udah aku bilang berkali-kali aku nggak suka kamu. Aku cuma suka Nanda. Kenapa kamu ikutin ke sini? Kamu sakit jiwa ya? Kok bisa kepikiran aku datang buat cari kamu? Di grup Forza ini selain aku, siapa yang kenal orang kampung kayak kamu? Aku akui, wajahmu lumayan. Tapi Nanda itu desainer hebat. Kamu itu apa? Kemampuan desain dia segitu aja, beraninya ngaku desainer hebat. Bikin malu industri desain aja. Kamu ngerti apa? James, guru estetika, akan adain jamuan di sini. Dan dia undang Nanda. Nanda bakal go internasional. Kamu gak akan bisa nyamain dia. Acara kayak gitu semua orang bisa datang, kan? Semua orang bisa datang. Kamu pikir itu pasar? Aku aja gak bisa masuk. Kamu bersih-bersih di situ juga gak layak. Aku nggak layak. Nanda masuk tempat kayak gitu sebagai figuran. Aku datang sebagai tamu kehormatan. Angelia, kamu di desa jangan-jangan cuma bisa membual. Guru estetika kelas atas kayak James itu, sekilas dilihat aja, udah luar biasa. Kamu gak bakal ketemu dia. Untung aku gak nikahin kamu. Kalau enggak malu banget. Aku udah bilang, kamu nggak layak nikahin aku. Jangan lain di mulut, lain di hati. Kamu sampai ngejar ke kantor, bilang gak mau nikah sama aku. Sekarang aku udah nikah sama Nanda, gak bisa nikah sama kamu. Tapi kalau mau main ke hotel bisa saja. Angelia, kamu gak tahu diri. Yang nggak tahu diri itu kamu. Dengar ya, kalau kamu berani omong kosong lagi di sini, ku hajar kamu habis-habisan. Ini kantor grup Forza, bukan tempatmu buat bikin ribut. Satpam, bawa pergi cewek gila ini. Nona, grup Forza bukan tempat kamu bikin onar. Tolong segera pergi. Aku bukan mau bikin ribut, aku mau ketemu Jinki. Aku mau ketemu Jinki. Emangnya kamu siapa? Pak Jinki gak bakal mau ketemu orang desa kayak kamu. Nona Angelia, Pak Jinki undang kamu ke atas. Hah? Ternyata tamu Pak Jinki. Maaf, kami salah nilai. Maaf. Gak nyangka, secepat ini udah ketampar balik. Tenang aja, nanti masih ada yang lebih bikin malu kok.
Pasti Pak Jinki. Tahu dia bikin ribut di grup Forza. Mau hukum dia. Habislah dia. Angelia datang nyari aku. Dia datang sendiri buat nyari aku. Gak bisa. Aku harus kasih kesan bagus. Hah? Kantor Pak Jinki ada di depan. Hah? Wah, Pak Jinki, apa salah minum obat? Jinki lama nggak ketemu, dia makin ganteng dari sebelumnya. Udah lama gak ketemu. Gak ada yang mau kamu sampein. Jinki, kamu udah besar. Udah 18 tahun lewat. Kalau aku belum besar, apa aku monster? Lihat kamu sekarang, udah sukses banget. Aku seneng banget. Angelia, aku udah lakuin yang kamu bilang. Belajar serius. Rajin latihan. Tapi kenapa kamu gak nunggu aku? Nungguin kamu apa? Aku udah tahu. Kamu gak pernah anggap aku penting. Kado pernikahan yang kukasih ke kamu suka gak? Kado pernikahan? Kapan aku nikah? Kamu kemari buat berterima kasih kan? Ya, kamu harusnya makasih ke aku. Soalnya demi kamu, aku naikin jabatan suamimu. Gak demam? Kenapa ngomong sembarangan? Angelia, kita harus jaga jarak. Kamu gini, kalau aku gak kuat gimana? Gak kuat apa? Anak kecil. Kamu gila ya? Barusan kamu tanya aku, gak tahan apa kan? Aku jawab pertanyaanmu. Coba lihat baik-baik. Aku bukan anak kecil. Aku pria dewasa. Laki-laki normal dan penuh gairah. Kenapa? Marah? Atau takut ketahuan suamimu? Kamu dibilang gak setia? Kok masih ngaco aja? Aku mana punya suami? Itu si Andi. Barusan aku ketemu dia. Mukanya cabul. Gak ada yang istimewa. Dia gak pantas buatmu. Tapi kalau kamu suka, aku udah naikin jabatan dia. Kamu salah orang. Dia nikahin anak ibu tiriku, Nanda. Apa? Beneran bukan kamu? Coba kamu pikir baik-baik. Pengantinnya mirip aku nggak? Kenapa wajah ini kayak familiar ya? Serius bukan kamu? Syukurlah Angelia. Bukan kamu. Kamu belum nikah. Kamu sesenang itu aku belum nikah? Jangan-jangan kamu tiap hari di rumah ngutuk aku nggak nikah? Bukan gitu Angelia. Kalau kamu nggak nikah, masih ada aku. Selama ini, aku jaga diri baik-baik. Aku belum pernah pacaran. Kamu ngomong apa? Yang mau nikahin aku udah ngantri dari ujung ke ujung. Aku nggak mungkin nggak laku. Ngantri dari ujung ke ujung? Nggak bisa. Aku nggak boleh kasih kesempatan pria lain. Oh iya, tadi kamu bilang kamu naikin jabatan Yandi karena aku. Itu salah paham. Aku cuma mau kamu sama dia. Hidup lebih enak. Karena salah paham dan udah jelas jangan naikin jabatannya. Cowok kayak dia nggak pantas naik jabatan. Oke, aku nurut kamu. AC-mu dingin banget. Kancingin bajumu dulu. Angelia, ada satu hal. Aku mau minta bantuanmu. Kamu nggak bakal nolak kan? Katakan, selama aku bisa bantu, pasti aku bisa bantu. Jadi gini, keluargaku suruh aku cepat nikah. Mereka tahu aku nggak mau nikah. Kakekku sakit karena kepikiran. Kamu bisa nggak nikah sama aku buat hibur kakekku? Maksudmu kita berdua pura-pura nikah? Tapi di kota Jana banyak cewek kaya, kenapa nggak pilih mereka? Aku takut mereka nempel ke aku. Aku cuma percaya kamu. Benar juga. Aku nggak akan nempel sama kamu. Tapi hal ini bisa ganggu reputasiku. Gimana kalau nanti beneran mau nikah? 20 triliun. Ku kasih kompensasi 20 triliun gimana? Angelia, masa kamu tega lihat aku nikah sama orang yang nggak aku suka? Deal. Deal.
Om, Tante, kalian jangan khawatir. Aku suruh orang buat panggil dokter terbaik. Pasti bisa sembuhin kakek. Yana memang pengertian, ya. Nggak perlu. Selama ini, semua dokter udah aku temui. Cuma yang Jinky bilang itu, dokter Dewa bisa ke rumah. Yang lain nggak bisa. Kak Jinky? Siapa dia? Aku perkenalkan dulu, namanya Angelia. Aku udah mutusin buat nikahin dia. Aduh, aktingnya seserius ini. Jadi dia Angelia? Kamu Angelia? Bukannya kamu bilang dia udah nikah? Berarti kamu rebut istri orang. Jinky, kamu kayak gini. Bener-bener gak etis. Oh, bukan. Om, Tante, kalian salah paham. Aku belum nikah, aku selalu lajang. Kok kabar aku nikah sampai di keluarga Forza? Siapa sebenarnya yang gosip di luar sana? Kamu belum nikah? Kalau gitu, ini ada apa? Kak Jinky, kamu mau nikah sama dia? Aku gak setuju. Kamu nggak setuju? Kamu siapa? Aku adalah teman masa kecilnya Kak Jinky. Kamu cuma orang kampung. Apa pantas nikah sama Kak Jinky? Jangan-jangan Jinky dipaksa nikahin dia. Nona Yana, 18 tahun berlalu. Harusnya kamu makin dewasa. Tolong jaga jarak. Kak Jinky, kamu pasti ketipu sama dia. Pernikahan bukan main-main. Kamu harus pikir baik-baik. Aku udah pikirin baik-baik. Oh iya, katanya kakek sakit. Kakek di mana? Aku ngerti sedikit soal medis. Aku bisa periksa kakek. Kamu paham medis? Jangan remehin aku. Aku bisa banyak hal. Ilmu medismu? Belajar di desa kan? Jangan bawa sesuatu gak berguna buat celakain kakek. Belajar di desa, memang kenapa? Banyak orang minta aku periksa, tapi aku nggak sempat. Kamu pintar bohong ya. Udah banyak dokter yang gak bisa sembuhin kakek. Aku gak percaya kamu dokter kampung bisa sembuhin. Bukannya kakek sakit gara-gara emosi? Kakek kesal, penyakit lamanya kambuh. Aku antar dia lihat kakek dulu. Tunggu. Keluar! Kalau dia nggak dipaksa nikah, nggak mungkin mau nikah bohongan. Kasian banget. Pergi dari sini! Kamu anak durhaka, mau bikin keluarga Forza punah. Pondasi keluarga Forza ratusan tahun hancur di tanganmu. Aduh. Kakek. Kakek, keluarga Forza nggak akan punah. Perkenalkan, aku pacarnya Jinky. Pondasi keluarga Forza akan terselamatkan. Jinky bilang mau nggak nikah selamanya kan? Kok sekarang udah punya pacar? Ayah, dia Angelia. Apa? Kau mau menikah sama perempuan bersuami? Ayah, kamu nggak sehat, jangan emosi. Ayah, sini, ayah duduk dulu. Tubuh ayah nggak kuat. Ini cuma kesalahpahaman. Angelia belum pernah nikah. Orang desa itu pendidikannya rendah. Kehidupannya juga berantakan. Siapa yang tahu selama di desa udah pernah nikah atau belum? Ngomong seenaknya tanpa bukti. Ilmumu itu kebuang sia-sia ya? Kamu nggak nikah sama Yana, malah pilih cewek desa kayak dia. Bukan. Orang desa emang kenapa? Kakek mau aku nggak nikah selamanya atau aku nikahi Angelia? Kak Jinky, kok kamu ngomong gitu ke kakek? Kakek, coba ikutin aku. Tarik napas, kumpulin udara di bagian dada, pelan-pelan hembuskan. Orang desa, menjauh. Jangan Yana, celakai. kamu nggak lihat Angelia lagi ngobatin kakek? Penyakit kakek ini udah dari 10 tahun lalu, bukan? Iya, pertama kali kambuh 10 tahun yang lalu. Kamu kok bisa tahu? Karena penyakit kakek udah lama banget, jadi jantungnya rusak. Aku cuma bisa kasih resep obat pemulihan dulu, dirawat dulu beberapa waktu. Angelia, kamu bisa sembuhin penyakit lama kakek. Nggak mungkin. Banyak dokter top nggak bisa sembuhin kakek. Dia mana mungkin lebih hebat daripada dokter itu. Menurutku, dia cuma asal bicara. Aku kasih kakek resep pemulihan dulu, dirawat dulu sebentar. Selama masa ini, aku akan cariin obat yang bisa sembuhin kakek. Angelia, kakek udah tua. Kalau mau sembuhin dia, nggak boleh sampai salah langkah. Kamu nggak percaya aku? Tentu aku percaya. Cuma nggak mau kamu tanggung apa yang nggak seharusnya. Percaya aku, tenang aja. Selama ini, kamu sibuk bangun karir. Aku juga berusaha kemampuan medisku. Kamu percaya aja. Dengar Kak Jinky, jangan biarin diobatin kakek. Kita ikutin kata Angelia aja. Angelia aku udah dewasa. Mungkin aku harus cari tahu lebih dalam apa yang dia lalui selama ini.